O2SN ini perkiraan mau lanjut go tim nasional kemana? Kalau katanya sih rumor-rumor ya Mas, Ya, itu ke Bali. Aduh, ikut sah? Boleh lah diajak-ajak buat jadi supporter. Siapa tahu ketemu bule kan. Bule-bule. Candy, bawa lagi, jangan diulangi. Sabar dulu, sabar. Halo warga Posbal, podcast SMK Bukit Asam. Jadi pada video kali ini tentunya dengan kami host yang baru dan juga dengan bintang tamu yang sangat luar biasa bisa menginspirasi kita semua. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Natasha Salsabila bersama rekan saya. Dan saya M. Fadil Alibi. Jadi pada hari ini bintang tamu kita adalah pemenang dari lomba O2SN. Silahkan untuk kakak-kakak memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Auria Guntara dari kelas 11 TPTL, Teknik Pembangkit Tenaga Listrik. Dan saya Salsabila Putri Ramadhani dari kelas 10 Geologi Pertambangan. Geologi pertambangan. Oke. Mungkin sudah ada yang sebagian mengenal atau belum mengenal, jadi ini adalah Kak Auriel dan Sasa pada bintang tamu kita hari ini. Gimana perasaan ketika sudah menjuarai O2SN tersebut? Kalau untuk saya sendiri sih senang pastinya. Terus bangga juga tuh kan bisa bawa nama sekolah, apalagi ke tingkat provinsi. Kalau untuk Kak Aurel sendiri? Perasaan tentu bahagia. Oke. Siapa sih yang nggak seneng mewakilin sekolahnya untuk sampai ke provinsi? Iya, jelas. Semua orang pasti juga pengen gitu kan mengharumkan nama sekolahnya. Walaupun saya ini cuma sampai juara 3, tetapi alhamdulillah masih diberi istilahnya tuh rezeki lah, dikasih rezeki untuk mendapatkan juara 3. Menurut saya itu nggak cuma itu Kak, bukan kata cuma, itu memang suatu kebanggaan loh, sudah memberikan juara 3 itu sudah, luar biasa benar itu, apalagi itu tingkat provinsi loh Kak. Itu juara apa aja Kak kalau boleh tahu? Alhamdulillah saya kemarin dapat juara 3 kata dan juara 3 komite. Komite, oke. Sebelum kita lebih rinci ke lebih dalam, saya ingin bertanya ya Kak, O2SN itu apa sih Kak? Saya jelaskan ya. Oke. O2SN itu adalah singkatan dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Jadi O2SN ini adalah kompetisi yang diadakan setiap tahun antar siswa-siswi SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi siswa-siswi tersebut akan berkompetisi untuk mewakili wilayahnya masing-masing sampai ke nasional. Oh, oke. Tadi kan Kak Auriel ini menjelaskan itu ada jenjang-jenjangnya ya, dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Bukannya SMA sama SMK itu sama ya Kak, sederajat gitu? Kalau di O2SN ini SMA dan SMK itu dipisahin Kak. Oh, dipisah? Iya, jadi SMA itu ada jalurnya sendiri untuk kompetisinya. Jadi SMK dan SMA berbeda. Jadi awal mula yang kakak-kakak ini pengen ikut latihan karate itu apa sih Kak? Kalau dari aku sendiri itu awalnya karena eskul pilihan pas SD. Yang awalnya tuh pengen ikut tuh bela diri kan. Pernah sehari itu datangnya telat. Lagi bagiin promosi taekwondo. Mau pengen banget kan bela diri itu. Tapi nggak dapet. Besoknya itu datang tahan pagi-pagi, dapat formulir yang karate. Oh, yang karate, taekwondo berarti nggak jadi. Dapat sisaan jadi. Bisa. Oke. Jadi berarti mengikuti karate itu sejak SD. Kenapa harus karate Kak? Sedangkan yang kita ketahuinya karate itu mayoritas mungkin untuk lelaki gitu kan, memang fashionnya untuk petarung. Kenapa Sasa memilih karate tersebut gitu nah? Kalau kayak kata aku awal tadi kan karena buat eskul. Oke. Terus sebenarnya itu nggak dibolehin kan oleh mama karena orang tua nggak setuju. Oh, oke.
Karena ya sebenarnya mama tuh juga atlet karate. Oh. Jadi dia tahu kan kalau karate itu olahraganya olahraga keras. Iya. Awalnya nggak dibolehin, tapi sudah dicoba dulu. Itu percobaannya tuh 3 bulan. Mau minta baju sekarang nggak dibolehin. Takut nanti kayak aku tiba-tiba bosen kan, nggak mau lagi latihan. Itu ada peribahasa, awalnya saya coba-coba, lama-lama ketagihan. Ketagihan bener sampai sekarang. Kalau untuk Kak Aurel sendiri, gimana itu? Saya mulai masuk ke dunia karate itu saat SD waktu kelas 3 atau kelas 4 itu dikenalkan, bukan dikenalkan sih, malah disuruh. Orang tua saya sudah dukung dari awal. Berarti mendukung benar? Ya, mendukung. Soalnya keluarga saya itu memang notabene-nya keluarga yang memang suka olahraga. Ayah saya suka bulu tangkis dan bola kaki, abang saya bola kaki dan karate, ibu saya aerobik. Jadi benar-benar satu keluarga itu hobi olahraga. Gerak terus berarti. Iya. Terus hal yang mendorong untuk kakak-kakak ini bisa ingin ikut O2SN ini apa? Kalau untuk mendorong sendiri sih, ini kan kita tuh dipilih, lebih tepatnya dipercaya oleh sekolah kan, buat ikut O2SN di provinsi. Jadi ya kayak kita tuh ngerasa ada tanggung jawab buat ngebanggain nama sekolah. Dari segi Kak Aurel sendiri, itu apa yang mendorong atau motivasikan diri kakak dalam mengikuti kegiatan tersebut? Hal yang mendorong saya untuk O2SN ini tentu saya itu ingin mengincar prestasinya. Ya, soalnya O2SN ini kan memang untuk diperuntukkan untuk siswa-siswi. SMK ini saya sekolah di SMK Bukit Asem ini hanya 3 tahun kan. Dan kesempatan saya untuk ikut O2SN itu ada di kelas 10 dan kelas 11. Saat ini saya kelas 11. Jadi ini O2SN tahun ini itu merupakan kesempatan terakhir saya. Berarti kesempatan terakhir itu maksudnya itu event terakhir atau event terakhir? Ya, tahun depan saya udah nggak bisa lagi, harus digantikan orang lain. Tapi pas ketika di kelas 12, apakah masih ada event lagi Kak? Kecuali O2SN itu? Ada pasti. Ya, ada pastinya. Berarti nggak stop di kelas 11? Ya, itu maksud stopnya itu di O2SN-nya aja. Oke. Jadi Kak, sebelum itu porsi latihan kalian tuh untuk mengikuti O2SN itu gimana sih? Apakah ditingkatin ataukah memang kayak latihan biasa aja atau kayak mana itu Kak? Kalau untuk nambah porsi itu sudah pasti Kak ya. Kalau saya sendiri lebih menambah porsi di latihan kata. Jadi saya di rumah itu malam ataupun sore jika ada kesempatan saya pasti latihan kata di rumah sendiri. Itu pun benar-benar sendiri Kak. Soalnya saya itu kan masuk seperti klub. Saya ini di bawah naungan Porsiba, KKI Porsiba. Nah, KKI Porsiba itu memang klub yang pelatihnya itu khusus karate lagi. Komite. Komite. Iya, dia lebih berfokus ke komite. Jadi kata itu tidak bisa, dia itu tidak terlalu mahir. Jadi saya latihan di rumah sendiri. Untuk Sasa, apakah ditambah porsi latihannya? Ya tentu, apalagi udah mau mewakili Sumatera kan, masuk ke tingkat nasional, itu pasti ya ditambah lah ya, dari yang awalnya cuman mungkin berapa persen, ditingkati lagi 10%-an. Berarti Sasa ini go to nasional. Kelas sekali. Kan Kak Aurel ini sama Sasa ini kan pelajar ya, status masih pelajar di SMK Bukit Asam. Jadi yang kita ketahui ya, SMK Bukit Asam itu sekolahnya itu dari jam 6:30 sampai jam 3:30. Gimana cara membagi waktu ketika Sasa di sekolah sama latihan itu gimana? Aku sih kan dalam seminggu tuh ada 3 kali latihan. Itu semua ditaruh di jam malam. Malam itu? Jam berapa aja itu malam? Dari jam 7 sampai jam 10. Jam 11-nya baru nyampe rumah. Gak habis pikir loh, dari jam 7 sampai jam 10 itu ya rata-rata ya anak-anak muda sekarang jam 7 sampai jam 10 itu
rebahan bro. Kalau nggak rebahan ya paling ngerjain tugas yang diberikan sekolah kan, habis itu baru kita rebahan istirahat, baru besoknya ngulang lagi sekolah. Tapi kalau Sasa ini enggak, Sasa ini malah justru memilih untuk latihan. Wah, Sasa ini kecil-kecil cabai rawit itu. Kalau untuk Kak Aurel sendiri, Kalau saya lebih memilih untuk latihan sore daripada malam, soalnya saya lebih menghargai waktu tidur. Untuk latihan sendiri, untuk rutinnya itu saya latihan Sabtu Minggu sore. sore. Jadi kalau semisal saya ingin nambah porsi latihan, saya tambah di hari-hari lain itu sore, bukan malam. Oh, bukan malam. Iya. Jadi itu di hari Sabtu sama Minggu. Ya, rutinnya itu Sabtu Minggu. Kalau untuk nambah porsi itu fleksibel, bisa Oh, bisa kapan-kapan kapan sempatnya. Oke. Selain porsi latihan, persiapan apa yang kakak-kakak ini siapkan untuk menghadapi lomba O2SN ini, Kak? Sejujurnya kami untuk persiapan itu sedikit. Waktu kami itu dikabarin oleh pembimbing sekolah itu 3 hari sebelum keberangkatan. Bahkan kami dikabarin itu jam 10 malam, Mbak. Jam 10 malam. Iya, jadi kami itu cuman sempet latihan bareng atau istilahnya TC-nya itu cuman 1 kali. Itu Hamin berapa itu Kak? Hamin berapa hari itu? Mungkin kami latihannya tuh di Hamin 2-nya kita latihan itu. Oh iya. Hamin 2-nya Iya. latihan, Hamin 1-nya sudah berangkat. Sudah berangkat. Itu latihannya maksudnya tuh latihan cuma sebentar kah atau memang full 1 hari itu latihan? Kalau kemarin kami pagi dari jam 8 sampai jam setengah 10. Kata pembimbing kami memang nggak usah terlalu banyak latihannya, takutnya nanti malah down, capek itu. Jadi kalian manfaati aja waktu yang ada untuk istirahat sebelum keberangkatan. Oke. Dari peserta lomba O2SN ini, daerah mana saja nih, Kak? Ada yang mengikuti kemarin? Kalau dari yang kami lihat itu ada dari daerah Banyuasin, Oki, OI, Muara Enim tentunya, dan Palembang itu banyak yang ngirim. Tapi kami nggak tahu dari daerah mana aja itu. Lawan terberat itu dari daerah mana? Dari daerah yang terberat itu. Daerah terberat tentunya Palembang, soalnya Palembang. tuan rumah, Kak. Iya, Main. banyak banget atletnya kemarin Main ngirim. di kandang lawan ini kita. Tapi main di kandang lawan juga tetap kita yang juara 1. Enggak sah. Alhamdulillah. Terus juga ya, ketika berhadapan dengan lawan kan, kita nggak tahu juga ya lawan itu ada yang amit ngomong dia kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Ketika ketemu lawan yang postur tubuhnya itu besar, apakah ada rasa-rasa ngedown gitu nggak Pak? Kalau rasa takut itu pasti ada ya. Tapi kalau saya sendiri pribadi, saya ini lebih yang memotivasi saya itu Motivasi. pengalaman. Oh, pengalaman. Jadi pengalaman pertanding itu nggak bisa bohong, Kak. Jadi saya itu kayak kalau ngelihat orang walau besar tinggi tapi posturnya udah kelihatan kayak masih baru itu, saya udah pede. Oh. Jadi di karate itu besar kecilnya atlet itu nggak ngaruh banget, Kak. Soalnya banyak atlet-atlet yang antar negara udah bela negaranya itu emang badannya nggak besar-besar banget. Kecil tapi pasti. Iya, kecil tapi pasti. Jadi pengalaman itu penting banget di karate, Kak. Oke. Jadi apa yang kakak-kakak ini bawa ke sini buat diperlihatkan kepada penonton warga Posba ini? Tunjukin dong. Jadi buat warga Posba, jadi mereka ini mendapatkan juara 1 kata dan komite dan juara 3 Tiga kata dan komite. Jadi kita merebutkan semua. Cuman kurang 1 perak aja kita ini. Kalau 1 perak dapat kita sapu bersih itu. Oke. Jadi ketika menghadapi lawan ya, terutama Sasa nih Sa. Apa yang Sasa pede gitu buat yakin bisa juara gitu? Ya awalnya tuh kan ya jelas takut ya, apalagi itu yang berat badannya besar, berat badannya kecil campur semua. Campur semua. Campur semua. Jadi pas final itu langsung ketemu sama yang besar. Jadi itu enggak sesuai porsi tubuh, itu enggak diatur gitu.
itu memang full dari kelasnya main kayak kelas apa itu ya kak? Awalnya itu dipisah kak. Dia kalau ngelihat yang dia kemarin itu dipisah. Ada yang berat segini lawan berat segini. Awalnya setara. Tapi pas udah saling menang, yang juara berat badan tinggi tadi ditemuin sama yang berat badannya rendah. Jadi nyari yang paling nomor satunya istilahnya. Cari yang nomor satu yang paling bagus, best of the bestnya. Oh, best of the bestnya. Iya. Jadi kak, aku nih kemarin sempat ngeliat juga videonya sih ya. Jadi aku dikirim oleh pembina OSIS ya di grup. Jadi aku melihat videonya itu ya, ini Sasa main nih. Aku lihat ya, wih badannya besar bener ini. Sasa, aduh, gak mungkin menang ini. Pas ngeliat Sasa mainnya, digertain tas, mundur tas lagi, itu keren bener saya sumpah. Dan itu akhirnya dapat juara 1. Oke. Selain itu, tantangan apa saja nih yang kakak hadapi saat lomba kemarin? Tantangan paling besar bagi semua atlet itu yang pasti nervousnya sih kak. Soalnya saya sendiri aja belum bisa melawan rasa takut akan nervous saya. Nervous itu gimana ya jelasinnya? Mual-mual, batuk-batuk, Iya, kayak keringat dingin. Keringat dingin itu ada, mual itu, pusing itu, gemeter-gemeter itu. Iya, itu pasti ada. Susah banget jelasinnya. Ya. Tapi di setiap orang itu juga pasti ada rasa nervous itu kak. Cuman nervous itu bisa dipatahkan dengan semangatnya dia sendiri. Benar. Semangat dia sendiri, dukungan dari orang tua, dari orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita kenali. Itu yang membangkitkan kita dari rasa nervous itu buat nggak ada lagi gitu kak. Nah itu titik ternikmatnya kan kalau abis nervous nampil kita fighting dapat juara, itu enaknya luar Naik biasa lagi itu tuh. naik banget. Harga diri naik lagi. Gitu. Rasanya itu kayak, wih menang nih. Iya. Jadi setelah dua ini nih ya, rencana apa lagi atau ada event apa lagi yang akan kalian hadapi nih kak? Kalau untuk event tahun-tahun ini saya belum tahu pasti kak ya. Ada event apa saja. Tapi kalau menurut agenda ya, saya ini sedang fokus untuk lolos seleksi Popda tahun ini. Pekan olahraga Daerah. Jadi mohon doanya saja semoga saya bisa lolos ke Popda dan mewakilkan Muara ini. Oke, jadi mohon doa-doanya warga Posba untuk Kakak Aurel yang sedang berfokus untuk latihan untuk menuju ke Popda. Itu tahun 2000 Tahun ini. Ya, jadi seleksi dulu atlet yang di dulu. Kabupaten Muara Enim ini akan diseleksi untuk dicari calon-calon perwakilan. Oke. Kalau untuk aku sendiri sih hampir sama kayak Kak Aurel tadi, tapi untuk yang dalam waktu deket ini ada kejuaraan daerah sama kejuaraan apa ya, bukan nasional satu lagi Di mana itu? Mm-mm. Di mana itu? Di Jakarta. Jakarta. Perkiraan yang menang dari O2SN ini perkiraan mau lanjut go to nasional kemana Sa? Kalau katanya sih rumor-rumor ya masih Ya, itu ke rumor. Bali. Aduh, Bali. Ikut Sah? Boleh lah diajak-ajak buat jadi sporter. Siapa tahu ketemu bule kan. Bule-bule cantik di sana dan ganteng-ganteng. Untuk perbedaan kategori kata dan komite itu sendiri apa sih kak? Kata, jelasin. Untuk kata sendiri itu kita itu kan kayak seninya bela diri. Oke, seni. Itu lebih mementingin tenaga power, kuda-kudanya, terus juga speednya juga digunain. Jadi kalau nggak ada dari tiga itu, ya nggak sama sekali kelihatan dari bentukan seninya. Berarti seluruh tubuh itu gerak juga, dikasih powernya juga. Ya apalagi kayak ada gerakan loncat itu kan itu paling susah. Susah loncat. Ada loncat Ada. juga. Loncat langsung kuda-kuda itu. Jadi kalau Oleng untuk dikit jatuh gitu. kalau komite sendiri itu gimana? Komite? Kalau komite itu lebih ke fighting. Jadi benar-benar adu pukul, adu banting, adu mental sama musuh. Jadi kalau mau melatih mental, fighting, yang suka-suka berantem itu cocok banget ke ikut komite. Nah, tuh. Dengar ya warga Posba, jadi tidak berguna itu kayak bertarung di jalanan Ya, gitu. nggak bisa asal pukul. Asal pukul, tonjok-tonjokan, apalagi keroyok-keroyokan. Bener-bener lanang di atas ring. Lawan Kak Aurel. Di atas ring itu kan sudah pasti terjamin aman, pakai sarung tangan, Ya. pakai penutup kepala juga. Ya, Terus jadi juga enak.
fightingnya Iya, dapet, fightingnya. prestasinya dapet, senangnya juga dapet pasti. Oke, jadi kalau misalnya kita sedang bertarung di atas ring itu ya, sistem untuk menentukan kemenangan itu gimana kak? Sistem itu banyak Kak ya, Oke. seperti pukulan itu dihitung 1 poin. Kalau untuk tendangan itu ada yang 2 poin ke arah perut, Oke. 3 poin ke arah kepala. Kalau untuk bantingan sendiri itu dapat poin 3. Kalau berhasil membanting musuh terus dipukul itu 3 poinnya. Oke. Sebelum mengikuti lomba O2SN ini pasti pernah mengikuti lomba-lomba lainnya kan? Boleh nggak sih Kak ceritain lomba di mana saja nih? Kalau saya kemarin, saya itu lomba di Jambi, di Bengkulu, dan terakhir saya itu paling jauh ke Surabaya. Oke kak. Sebelumnya mohon maaf kak, di Jambi itu main di mana kak? Saya juga lupa itu di Oke, mana. karena- Tapi itu eventnya kejuaraan semi nasional. Jadi semi-nasional. belum nasional tapi. Oh, karena saya juga ya berasal dari Jambi juga kota kelahiran saya. Jadi saya agak sedikit kangen-kangen ke kota kelahiran saya. Oke. Kalau untuk Sasa sendiri bagaimana pengalaman lomba sebelumnya? Kalau yang terakhir ini nih ada lomba di Palembang, lomba kejurda itu ya. Jurda. Terus ada juga Pop Cup kemarin, Aurel juga ikut. Alhamdulillah kami juara 1 semua. Sama-sama juara 1. Juara lagi. Wah, keren bener emang. Ini salah satu ya prestasi memang yang dimiliki SMK Bukit Asam dalam cabur karate. Oke. Jadi seret kak, minum dulu ya. Minum dulu ini. Seret. Jadi minum dulu kita. Oke, segar. Oke kak, jadi aku mau bertanya ya kak, ketika kakak fighting sama lawan, pasti ada yang namanya kalah dan menang. Ketika kakak kalah, ada nggak sih yang buat kakak benar-benar gedon, benar sampai kayak berpikiran, gak usah karate lagi, itu ada nggak kak? Kalau itu setiap atlet mungkin ya, kalau yang sudah mengalami kekalahan itu pasti ada pikiran untuk nyerah aja deh, nggak kapan menangnya ini. Apalagi saya kemarin pas di Surabaya itu kalah banget, saya kalah 9-0 lawan musuh saya. 9-0. Iya, saya benar-benar nggak dikasih poin, nggak dikasih napas, dipukulinnya, babak belur saya waktu. Jadi itu saya sempat mikir, ya ampun, saya latihan udah bertahun-tahun, saat saya fighting keluar pulau itu babak belur lawan musuh. Itulah penyesalan saya kak. Jadi saya itu pas SMP itu break 3 tahun karena dulu corona kan, covid. Jadi saya itu benar-benar gak nyentuh karate sama sekali selama 3 tahun. Jadi mulai lagi di SMK ini ulang dari nol lagi. Ulang dari nol Iya. lagi. Oke. Jadi fisik ulang lagi, kemampuan ulang lagi, segala macam. Oke. Pasti banyak sekali pengalaman yang didapat dari lomba O2SN kemarin ya Kak. Boleh nggak diceritain pengalaman apa saja yang didapat? Iya, jadi biar warga Posba ini tahu pengalaman kalian ketika bertarung itu gimana, ketika kalian berlomba itu gimana. Jadi mereka merasakan sensasinya gitu nah. Pengalaman sih yang pasti kami dapat pengalaman pertandingnya ya. Oke. Seperti bertemu musuh-musuh baru itu kan pelajaran bagi kita semua kan. Untuk saya sendiri sih yang berbekas pada saya itu lebih ke perasaan saat di sananya, gimana ya, pokoknya seru aja gitu, asik, kayak perasaan saya itu kayak adem di sana, santai, jadi nggak ada ketegangan sama sekali. Apalagi yang pas kita jalan-jalan pagi. Jadi Jalan pagi apa itu? kami itu waktu itu kan menginap di hotel, Oke. dibangunin oleh pembimbing Oke. pagi-pagi, bangun, jogging lah kami. Iya. Kami jogging ke apa nama daerahnya? Cinde, pasar Cinde, ke pasar Cinde. Oh, Pasar Cinde. Ke pasar Cinde itu juga bukan sekedar keliling, kami nyari Teko Aladin. Teko Aladin. Teko apa itu? Kalau kata Pak Agustin itu pembimbing kami itu biar menang. Oh, teko kita yang- cari teko. yang digosok, yang Iya, keluar teko jen yang itu. digosok itu kita cari biar bisa menang. Pas cari-cari keliling nggak dapet, nggak ada. Akhirnya pulang. Tapi hokinya dapet.
go nasional. Dari berawal nyari teko bisa go to nasional. Kelas bener Sa. Jadi Sa, persiapan apa saja yang Sasa lakukan untuk menghadapi go to nasional ke depannya? Kayak yang di awal tadi tentang porsi latihan pastinya ditambahin kan, apalagi lawan-lawan di provinsi ini aja udah berat-berat banget, apalagi di nasional. Jadi ya kayak latihannya tuh yang awalnya seminggu 3 kali mungkin lebih diperbanyak, kayak latihan sorenya. Oke, jadi tambah terus. Ketika Kak Sasa ini menjuarain, apa yang Kak rasakan? Ya pastinya senang kayak yang tadi, senang terus ya rasa bangga itu terhadap diri sendiri, apalagi dengan sekolah yang telah mempercayai Sasa sendiri buat mewakili sekolah kan di tingkat provinsi. Ya buat Sasa senang banget itu. Nangis Kak, nangis dia waktu Nangis? itu. Iya, pas menang nangis. Lari kayak anak kecil itu kan habis fighting kan. Wah, nangis dia. Nangis terus ngampirin pembina. Iya. Habis itu Tahu-tahunya masih ada lagi. Iya, itu. Awalnya kami kira itu sudah menang, sudah juara 1. oke. Udah go nasional kami pikir ya. Tahu-tahu dipanggil lagi untuk final Diadu best- sama yang badan gede tadi, best of the bestnya. Oh, Ya udah nangis-nangis, tahu-tahu main lagi. Untung menang menang lagi. Jadi ketika ngelawan yang badannya porsinya lebih besar ya, itu gimana rasanya? Kalau untuk aku sendiri nih kan bisa dibilang gak pernah gitu kan latihan komite. Jadi pas awal main aja tuh kayak pukul gimana nih ya, apa langsung serang aja, apa nunggu aja. Pas tiba-tiba dilawan dengan yang besar itu, kayak gimana ini kayak pertandingan sebelumnya yang badan besar itu kan mainnya tuh Hantam. Ya, thank you ya Sa, sudah bisa hadir di sini, sudah mau diundang, sudah mau berbagi pengalamannya untuk warga-warga Pospa di sini ya. Untuk motivasi ada nggak nih dari Kak Aurel dan juga Sasa? Silakan, Sasa dulu. Sasa dulu, kita mau lihat motivasi dari go to nasional. untuk warga podcast sendiri. Aku berharap kepada kalian buat terus semangat untuk mencapai prestasi kalian sampai ya kalian merasa bangga terhadap kalian yang telah berusaha dan juga memilih untuk masuk ke SMK Bukit Asam. Oke. Untuk Kak Aurel? Gabriel, Kalau pesan saya sih untuk sesama atlet aja ya. Bukan saya bermaksud sok hebat atau apa. Saya itu ingin pesan ke teman-teman yang sekiranya punya bakat atau punya postur badan yang cocok lah untuk di bidang yang dia tekuni ya. Itu tolong jangan disia-siain Kak. Soalnya saya itu sering banget nemu teman-teman saya udah badan bagus, fisiknya mendukung, bakatnya udah kelihatan, tapi dia itu lebih milih buat ngelakuin hal-hal yang gak ada gunanya gitu. Jadi saya iri Kak. Saya ini kan benar-benar mulai dari nol, badan saya kecil, tenaga kurang. Jadi saya itu kayak iri banget melihat orang-orang yang nyanyain kemampuannya itu. Jadi buat teman-teman yang sekiranya punya bakat itu tolong dimaksimalkan, diasah dan terus ditingkatkan. Ya. Oke. Jadi buat adik-adik yang menonton podcast kali ini, jangan ragu untuk masuk ke SMK Bukit Asam karena kalian lihat sendiri sudah ada 2 calon prestasi yang go to nasional juga. Jadi jangan ragu lah, masuk aja ke SMK Bukit Asam. Oke? Oke, mungkin cukup sekian pembicaraan kita pada hari ini. Untuk kalian yang mau mengetahui lebih lanjut info tentang Kak Aurel dan Sasa, boleh follow Instagram mereka. Nama IG saya Auriel Guntara, ketik saja ya. Auriel Guntara. Sasa, jangan akun seks Sa. Akun real ini Sa. Ketik aja Sasa aja. Sasa. Oke. Dan juga jangan lupa follow Instagram SMK Bukit Asam dan OSIS MPS SMK Bukit Asam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.